Baik, Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira judul untuk satu abad NU atau NU masuki abad kedua ini itu adalah memuda. Memuda. Jadi nggak ada R di belakangnya ya. Nah, memuda itu sebenarnya sangat terlihat dari kemunculan Yahya menggantikan Kang Said. Tadi saya tanya kepada beliau siapa yang menjadi Rais Am di zamannya Kang Said. Jadi mulanya Kiai Sahal. Jadi Kiai Sahal itu jelas sangat senior ya. Lalu yang kedua digantikan oleh sementara ya oleh Kiai Mustafa Bisri. Lalu kemudian yang kemudian menjadi wapres ya. Iya, kemudian digantikan oleh Kiai Ma'ruf yang karena Kiai Ma'ruf menjadi wapres digantikan dengan yang sekarang. Nah, jadi itu memuda. Pergantian dari Kang Said ke Yahya itu juga memperlihatkan sesuatu yang sangat jelas ya, terjadi pemudaan dari aktor-aktor utama Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sebagai lembaga yang mengakomodasikan aktor-aktor utama dari NU, maka yang kita lihat aktor-aktor utama itu mengalami pemudaan. Gitu. Nah, pemudaan ini ya berarti saya ingin mengutip Syafiq Ali tadi, berarti makin jauh dari struktur agraria. Gitu. Nah, kalau kita melihat pada apa yang dikatakan oleh Clifford Geertz ya, sebenarnya Clifford Geertz mengatakan dalam Religion of Java itu kaum santri strukturnya itu ada di pasar. Gitu. Lalu kemudian kaum priai strukturnya ada di birokrasi. Yaitu yang dibayangkan birokrasi itu adalah PNI pada waktu itu. Partai Nasionalis Indonesia. Lalu kemudian yang berada di sawah itu adalah abangan, gitu. Nah, jadi di dalam konteks ini sebenarnya pada masa lalu, katakanlah sejak 1926 ke atas sampai dengan Kongres Semarang 1979 itu basis material dari Nahdlatul Ulama itu adalah ekonomi bazari, gitu. Di mana state intervention, ya, intervensi negara itu masih sangat kurang. Gitu. Kalau kita membaca laporan ya personal account yang dilakukan oleh Nakamura ya, siapa nama lengkapnya? Mitsuo Nakamura, itu terlihat sekali gitu antara state ya negara Orde Baru dengan NU itu tidak ada simbiosisnya. Mungkin ada ya, tetapi tidak seintensif seperti yang dilihat sekarang ini gitu. Lalu kemudian sebagai refleksinya, maka yang tampil itu adalah para senior yang memimpin gitu. Saya ini agak sedikit bersifat subjektif karena semakin lama saya lihat para pengurus aktor-aktor di dalam pengurus besar Nahdlatul Ulama itu lebih muda dari saya. Jadi memang betul-betul mengalami pemudaan. Nah, ketika pemudaan ini terjadi, tadi sudah saya katakan, maka secara praktis ya dunia agraria itu semakin lama tidak lagi menjadi
struktur yang menopang. NU, ya, NU yang saya maksud Nahdlatul Ulama tadi, gitu. Nah, karena itu sebenarnya NU as a whole secara keseluruhan itu mengalami ya secara struktural egalitarianisasi kepemimpinan. Nah, egalitarianisasi kepemimpinan ini itu ya karena faktor politik nasional yaitu munculnya gerakan reformasi itu telah menyebabkan ya the best actors of NU itu masuk ke dalam lembaga-lembaga yang diciptakan oleh NU itu sendiri. Yaitu PKB. Gitu. Jadi antara aktor-aktor NU yang ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan aktor-aktor NU yang ada di dalam PKB, itu posisi spiritualnya, kalau boleh dikatakan seperti itu sama. Gitu. Sama-sama mengalami dalam dua tanda kutip sekularisasi. Nah ini yang pertama ya menurut saya yang harus dilihat dari masuknya NU ke dalam abad kedua itu tadi gitu. Jadi kekuatan rohaniah ya, kekuatan spiritual yang terlembagakan pada pribadi-pribadi besar itu semakin lama semakin tercerabut gitu. Dari ya tokoh-tokoh utama NU, kalau boleh dikatakan seperti itu. Nah, yang kedua adalah faktor demografi. Faktor demografi yang kita lihat di sini adalah bahwa membership ya, keanggotaan NU itu kian lama kian jauh dari apa yang saya sebut sebagai aktor-aktor bazari itu tadi. Jadi secara material mereka tidak lagi merupakan aktor utama di dalam ekonomi bazari, yaitu ekonomi pasar. Pasar bukan di dalam bentuk ya kapitalisme modern seperti yang kita lihat, tetapi betul-betul ya sebuah apa namanya exchange ya, yang dilembagakan, tukar menukar yang dilembagakan, yang tidak mengarah ya secara struktural munculnya kekuatan-kekuatan modal raksasa. Itu yang saya maksudkan bazari. Jadi para pedagang-pedagang di pasar yang sampai apa namanya dari kakek sampai ke cucu tidak ada perubahan yang berarti di dalam konteks kepemilikan wealth, kepemilikan kekayaan. Nah, dewasa ini dalam konteks demografi keanggotaan di dalam NU pun mengalami pemudaan. Mereka semakin lama semakin tidak bisa lagi dilacak akar sawahnya, akar agrarisnya. Mereka adalah demodernizing people. Jadi mereka yang telah mengalami modernisasi karena sekali lagi seperti kata Syafiq tadi, itu proses pendidikan. Tadi juga sudah dicontohkan misalnya, ya tokoh NU sekualitas A.S. Hikam misalnya dianggap masih jarang sekali. Pada tahun 1990-an, bahkan 1980-an pun itu sangat jarang. Tetapi sekarang kita melihat ya pertumbuhan demografis orang-orang atau tokoh-tokoh dengan kualitas yang sama dibandingkan dengan ya kelompok-kelompok lain di kalangan NU. Dan mereka itu kemudian menjadi anggota dari NU. Nah, sebagai akibatnya ya, pandangan-pandangan mereka itu harus ya terakomodasi di dalam sebuah apa namanya struktur demografi kepemimpinan yang juga semakin muda gitu. Nah, terakhir yang mau saya katakan, pertanyaannya adalah ya, nilai apa yang mempersatukan keseluruhan
masa NU atau kaum Nahdiyin seperti yang dialami di masa lalu. Jadi konsep sami'na wa ata'na itu harus dicari gantinya. Sebab kata Ketua Umum PBNU, yang sekarang maksud saya Yahya, itu ketika saya diundang di PBNU berbicara beberapa saat lalu, sebelum pecah ya mereka itu mengatakan tidak ada lagi konsep cultural broker. Itu yang menjadi penghubung. Kiai ya, menjadi penghubung dengan dengan negara, dengan kekuatan-kekuatan lain, dan menjadi representasi. Karena apa? Karena sekarang kalangan di bawah kiai pun itu telah bertindak sebagai cultural broker. Gitu. Karena ya mereka yang berada di bawah ya statusnya di bawah kiai pun atau santri-santrinya itu telah bertindak sebagai cultural broker gitu. Jadi ya otoritas untuk memberikan keabsahan kepada kekuatan-kekuatan eksternal ya. Maksud saya kekuatan-kekuatan yang berada di luar NU itu tidak lagi didominasi oleh kiai itu sendiri gitu. Nah, ini adalah sebenarnya bagian dari pemudaan NU secara keseluruhan. Nah, di ujungnya ini karena Ketua Umum PKB yang pertama sudah datang, ini juga kemudian menggambarkan tentang pemudaan itu. Dulu ya, kita lihat waktu menyanyi Mars PKB, siap membela yang benar itu kita lihat pada diri Matori kan. Kalau beliau mengatakan bukan Matori, Matari gitu ya. Saya tidak ada masalah dengan Matari gitu. Nah, jadi kian lama kemudian kepemimpinan di PKB pun itu semakin memuda gitu. Cuma memang kita lihat mandek kepada Muhaimin Iskandar gitu. Karena kemampuan dia yang luar biasa untuk kemudian bertahan di situ gitu. Tetapi ya pemudaan itu mau tidak mau pasti akan terjadi. Gitu. Seperti terjadi pada NU gitu. Nah, inilah menurut saya hal-hal yang dihadapi oleh NU sekarang ini ketika kemudian simbol-simbol lama itu tidak lagi efektif untuk mempengaruhi pandangan-pandangan dan social behavior dari aktor-aktor utama NU yang ada di dalam PBNU. Ketika konflik yang terjadi, itu orang mulai mengatakan kenapa tidak ikut apa yang dikatakan oleh Rais Am, karena dia adalah pemimpin tertinggi dan yang mempunyai otoritas gitu. Sementara kemudian bahasa yang digunakan sekarang ini adalah bahasa ADART. Gitu. Tidak sesuai dengan ADART. Jadi konsep sami'na wa ata'na itu kemudian sudah berubah sama sekali karena proses pemudaan itu gitu. Jadi proyeksi otoritas-otoritas lama tidak lagi bisa digunakan. Sementara kemudian otoritas baru itu masih dinegosiasikan di antara aktor-aktor baru yang kian lama, kian kemudian tidak berpegang kepada otoritas-otoritas sebelumnya. Inilah situasi PBNU, maksud saya bukan PBNU ya, situasi NU menghadapi 100 tahun yang kedua pada hari-hari ini, dan kita akan melihat hal ini sebagai patokan baru untuk menganalisa perkembangan struktural NU di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.